kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur mempunyai Allah yang ajaib seperti Engkau ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Sebab itu segala kekhawatiran kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah saat ini. Kami mau belajar firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami Tuhan. Biar lewat firman-Mu kami diperbaharui. Setiap hari kami boleh diperbaharui. Iman kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 November 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan teknologi tanpa beriman membuahkan kesombongan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kejadian 11 ayat 1-9 dan Daniel 4 ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya dalam Kejadian 11 ayat 4, demikian firman Tuhan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu di dalam Daniel 4 ayat 30 demikian firman Tuhan. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Paparan singkat berikut ini didasarkan pada Kejadian 11 ayat 1-9. Teks ini memuat tentang pembangunan Menara Babel. Setelah air bah, seluruh manusia berasal dari generasi Nuh. Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ham memperanakan Kus. Kus memperanakan Namrud dan Nimrod. Nimrod adalah orang yang paling gagah atau perkasa dan atau berkuasa pada zaman itu. Ia berkuasa atas Babel, Erek, dan Akkad. Pusat kekuasaannya berada di tanah Sinear. Dialah yang mengendalikan pembangunan pencakar langit bernama Menara Babel. Setelah membaca teks Kejadian 11 ayat 1-9, terdapat beberapa konten yang patut diperhatikan. Yang pertama, mereka memiliki satu bahasa. Salah satu kekuatan yang dimiliki bangsa Sinear itu adalah bahasa. Mereka memiliki satu bahasa pemersatu. Dengan bahasa yang dimiliki, mereka dapat mengungkapkan semua hal yang dapat dimengerti satu sama lain. Bangsa ini memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat di bawah pemerintahan Nimrod. Lalu yang kedua, mereka ingin mencari nama dengan membangun Menara Babel di dalam ayat yang keempat. Sejak penciptaan, Allah memberikan mandat budaya terhadap manusia. Manusia yang dicipta itu memiliki kemampuan untuk membangun. Tuhan dan firman-Nya tidak pernah melarang manusia atau kaum dan atau bangsa untuk melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kualitas kehidupan.
Apa yang melandasi pembangunan Menara Babel? Mereka ingin mencari nama. Mereka ingin memberitahukan kepada Tuhan jika mereka dapat membangun menara pencakar langit sebagai benteng penyelamat. Karena dari cerita lisan mereka mendengar bahwa seluruh manusia pada zaman Nuh binasa karena air bah. Untuk menghindari terjadinya air bah yang kedua, mereka akan membangun menara pencakar langit. Jika banjir melanda, mereka akan naik ke lantai 2. Jika lantai 2 juga diterjang banjir, mereka akan naik ke lantai 3. Jika air bah mencapai lantai 3, mereka akan naik ke lantai 4 dan seterusnya. Jika lantai pencakar langit masih bisa dijangkau banjir, maka Tuhan juga akan kebanjiran. Motif mereka melakukan pembangunan menara tersebut ingin bertentangan dengan Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan Tuhan mengacaukan pembangunan tersebut. Bagaimana cara Tuhan menggagalkan pembangunan tersebut? Tuhan mengkondisikan setiap orang memiliki bahasa masing-masing yang tidak dapat dimengerti dengan yang lainnya. Si A minta batu bata, tetapi si B memberikan palu. Si C mengajak si D mengerjakan dinding, tetapi si C malah mengerjakan jendela, dan seterusnya. Yang akhirnya pembangunan Menara Babel mangkrak. Lalu yang ketiga, mereka berserak ke seluruh bumi di dalam ayat yang ke-8. Sejak saat itu, orang mencari tempat baru untuk didiami. Semua manusia pada zaman Nimrod berserak ke berbagai belahan dunia. Perserakan tersebut sekaligus menumbuhkan bahasa yang berbeda satu sama lain. Lama-kelamaan mereka berkeluarga, berkaum, dan menjadi bangsa-bangsa dengan perbedaan bahasa masing-masing. Renungan hari ini yang berjudul memanfaatkan teknologi tanpa dilandasi pada iman yang benar akan mengakibatkan kejatuhan manusia. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Pengertian teknologi ialah segala sesuatu yang dihasilkan manusia yang dapat dimanfaatkan dalam mempermudah, mempercepat, dan mengoptimalkan dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di mana kaitan pembangunan Menara Babel dengan penggunaan teknologi sekarang dan nanti? Pembangunan Menara Babel adalah gambaran meningkatnya perkembangan teknologi manusia. Sayangnya, pembangunan Menara Babel tersebut untuk menyatakan pertentangan manusia terhadap Tuhan. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia berniat memanfaatkan teknologi untuk membendung kemahakuasaan Tuhan. Potensi terbaik manusia dalam mengembangkan teknologi hendak digunakan untuk membesarkan dirinya sendiri. Nimrod dan masyarakat yang dipimpinnya tidak menyadari satu hal, yakni semakin tinggi Menara Babel yang akan dibangun akan semakin tinggi manusia untuk jatuh. Semakin tinggi manusia mengangkat keberadaan dirinya tanpa takut akan Tuhan, akan semakin tinggi kesombongan diri yang dimiliki. Perkembangan teknologi belakangan ini terjadi begitu pesat, khususnya pada bidang pertahanan, medis, transportasi, komunikasi, dan teknologi. Individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat global telah merasakan dampak positif karena penggunaan teknologi yang semakin canggih saat ini. Pada sisi lain, masyarakat akan mengalami guncangan yang hebat. Pengaruh pemanfaatan teknologi secara negatif saat ini, salah satu contoh diantaranya dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan saat ini, hubungan harmonis suami istri dapat direkayasa seolah telah retak. Hubungan kondusif orang tua dengan anak dapat direkayasa seolah telah terjadi huru-hara. Hubungan masyarakat majemuk dapat direkayasa seolah telah bermusuhan. Hubungan antar negara yang telah berjalan dengan baik dapat direkayasa seolah telah terjadi pertengkaran hebat. Tujuan pengembangan teknologi yakni untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan memelihara lingkungan. Di luar itu, penggunaan teknologi akan menyebabkan Menara Babel atau kekacauan bagi masyarakat yang memanfaatkannya dan generasi berikutnya. Kesalahan dalam menggunakan teknologi dapat menciptakan malapetaka kemanusiaan yang menakutkan. Karena itu, hendaknya setiap orang, masyarakat, institusi, dan negara
memanfaatkan teknologi berdasarkan takut akan Tuhan. Mewujud nyatakan kasih karunia Tuhan terhadap sesama melalui media, alat, teknologi yang dimiliki manusia pada setiap zaman. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya dalam menjalani kehidupan, kesempurnaan data tentang pribadi, masyarakat, dan negara yang dimiliki oleh teknologi saat ini hendaknya bukan untuk mengejek keagungan Tuhan dalam kehidupan manusia. Setinggi apapun teknologi yang dimiliki manusia pada zaman, hendaknya dimanfaatkan dengan kerendahan hati, mensyukuri kesegambaran manusia dengan Allah yang telah menciptakannya, yang memberi daya yang hampir-hampir tidak terbatas kepada manusia dalam mengembangkan berbagai hal. Seluruh kemampuan itu hendaknya dikembalikan kepada Tuhan, menjadi kemuliaan-Nya saat manusia mengembalikan segala sesuatu kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami menggunakan teknologi dengan baik Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberitakan nama-Mu Tuhan, untuk memberitakan bahwa mukjizat-Mu hanya yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami hidup selalu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan dalam kehidupan kami sehari-hari selalu memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.